Masih di spesial dialog edisi Ramadan dan Lebaran 2026 dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Arsy Andini, Eksekutif Direktur Asosiasi E-commerce Indonesia atau AIDIA. Ibu Arsy, kita lanjutkan kembali Ibu dari kegiatan penjualan online Ibu. Kalau kita berbincang dari sisi segmen Ibu Arsy, produk-produk apa saja yang memang paling diunggulkan dan merupakan kontributor utama setiap dari kegiatan di Ramadan dan Lebaran di setiap tahunnya? Baik, kategori dengan kontribusi terbesar biasanya yang pertama pasti fashion dan modest wear ya. Mhm. Pasti perempuan nyari nih baju-baju dan lainnya, dan juga untuk baju lebaran. Yang kedua, beauty dan personal care. Yang ketiga diikuti kemudian dengan grocery dan makanan. Home living juga karena pasti banyak yang mau dandanin rumahnya Mhm. untuk open house. Yang kelima baru travel dan tiket mudik. Dalam beberapa laporan pembayaran digital atau digital payment, transaksi perjalanan bahkan menjadi kontributor terbesar karena Mhm. kebutuhan mudik dan liburan lebaran itu. Baik, bagaimana IDEA mengkoordinasikan, kepada anggota-anggotanya, dengan, adanya berbagai segmen Ibu Arsy, sehingga proses penjualan tidak hanya tiket tapi seluruh produk, berjalan dengan, baik dan berjalan dengan cepat? Ya, biasanya semua platform itu sudah mempunyai identitasnya masing-masing ya, Mas. Mmm. Jadi misalnya platform Orange itu lakunya apa, lalu kalau misalnya nyari kosmetik biasanya di platform apa. Mmm. Saya sebagai konsumen pun punya preferensi sendiri gitu terhadap Oke. platform. Jadi biasanya itu yang diunggulkan oleh masing-masing platform untuk memberikan penawaran yang personal. Nah, di luar itu pasti rata-rata mereka sudah super app ya, sudah ada yang menjual tiket juga, baik tiket pesawat, Mmm. akomodasi dan lainnya. Saya rasa itu udah hal yang biasa untuk mereka juga berikan penawaran dalam hal akomodasi dan untuk perjalanan mudik dan lainnya seperti itu. Baik Ibu Arsy, di tengah pelaksanaan, momentum Ramadan dan Lebaran, ini ada siklusnya juga tidak sih Bu Arsy? Ada pra, puncak, kemudian juga, kembali ke posisi seperti semula dalam rangkaian Ramadan dan Lebaran di setiap tahunnya? Ya, biasanya puncak transaksi itu terjadi pada H-10 sampai Mmm. H-3 sebelum lebaran. Iya. Ya pasti alasannya 3 utamanya THR sudah Iya. cair, Iya. persiapan mudik sama last minute shopping. Namun secara jam transaksi memang beberapa platform melihat lonjakan pada waktu sahur karena Mmm. konsumsi aktif menggunakan ponsel saat itu kan nunggu imsak ya. Jadi durasinya seperti itu Mas karena biasanya after lebaran itu akan ada slow Mhm. itu karena mungkin mereka tinggal sisa-sisa bales-balesin bingkisan ataupun hampers yang diburu gitu. Tapi kalau Mhm. sekarang biasanya karena THR sudah turun tadi jadi udah Iya. jadi kebiasaan mereka ya untuk nyari barang-barang online. Dan sekarang tahapnya konsumen ini bukan diedukasi untuk kenyamanan, belanja pintar, tapi memang Mhm. mereka sudah menjadikan ini tradisional. Justru Oke. yang utama belanja adalah di e-commerce seperti itu. Baik, ada tidak Bu, suatu kendala mungkin atau suatu, yang kurang melancarkan ini? Karena kalau, mereka sudah terima, THR, kemudian juga dana hari raya tadi, ini kan artinya lonjakannya cukup signifikan begitu dari sisi layanan, logistik, apakah ini juga menjadi perhatian juga dari IDEA supaya barang dari konsumen tersebut tepat pada waktunya? Jangan sampai habis lebaran mereka baru mendapatkan barang yang mereka inginkan karena barang tersebut mau dipakai untuk, lebaran begitu, tapi karena traffic-nya yang sangat tinggi dan hal itu tidak tercapai Ibu. Silakan Ibu Arsy. Ya, ini berarti kita ngobrol tentang logistiknya ya dan Hmm, bagaimana pemenuhan kebutuhannya di seperti itu tengah betul ya? puncak tadi yang Anda katakan. Mhm. Oke. Jadi seperti yang saya katakan memang, bagaimana upaya ekosistem digital, kali ini mungkin teknologi dan logistik yang men-support e-commerce ya, untuk memenuhi kebutuhan. Pasti kalau logistik mereka menambahkan kapasitas warehouse dan fulfillment-nya. Jadi misalnya biasanya 50.000 satu hari, sekarang dibuat 100 sampai 150.000 satu hari gitu. Mmm. Dan kedua, penambahan armada, jadi last Iya. mile delivery-nya ditambahin. Operasi logistiknya juga di-extend hingga 24 jam dan juga routing menggunakan AI dan data demand ini penting karena biasanya terjadi lonjakan volume tiba-tiba Mhm. di secara pengiriman. Nah, itu yang biasanya
kita konsumen akhirnya terdampak ya gitu. Iya. Tiba-tiba barangnya harus sampai tanggal berapa dan Mhm. ini tapi sebagai konsumen sendiri saya sudah mengecek hampir di seluruh platform. Iya. Itu melesetnya yang paling 1 hari, 1-2 hari. Sisanya Mhm. pasti on track gitu. Karena Mhm. tadi ya bagaimana mereka menambahkan. Paling kalau misalnya bicara selain dari tantangan untuk dari sisi ekosistem digital, Iya. kita ngeliat tekanan dari daya beli sendiri ini. Jadi Mhm. ada 2 dinamika mungkin ya. Jadi tantangannya bagaimana tekanan inflasi, penurunan daya beli di sebagian kelompok masyarakat. Karena tadi saya bicara masyarakat yang masih mempunyai dana ya. Jadi masyarakat di sebagian kelompok itu belanja lebih selektif. 3 hal tersebut memang yang harus kita upayakan dengan promosi dan kita mengenali bagaimana pembeli yang harus kita berikan penawaran khusus seperti itu. Namun di luar semua itu memang peluangnya tetap besar karena penetrasi e-commerce terus meningkat, pembayaran digitalnya juga tumbuh pesat dan promosi marketplace itu sendiri sangat agresif. Jadi meskipun ekonomi sedikit slow, transaksi digital diperkirakan tetap tumbuh di 2026. Baik, saya akan coba kembali untuk sisi logistik tadi Bu Arsy. Hmm. Kalau pemesan dari para konsumen begitu, ada yang memang di Jakarta, kemudian juga banyak juga yang Hmm. pesan produsennya ada di Pulau Jawa, kemudian juga konsumennya ada di luar Pulau Jawa begitu. Nah ini menjadi perhatian juga tidak sih Bu, untuk dari sisi pengiriman juga? Iya, memang model bisnis logistik ini kan berkesinambungan ya. Jadi Mhm. bagaimana logistik konvensional coba coping dengan logistik digital untuk lebih seamless memberikan service kepada konsumen. Jadi memang negara kita ini negara Iya. demografisnya kepulauannya Mhm. tinggi ya. Jadi di situ banyak sekali dibuat warehouse ataupun hub untuk fulfillment ataupun pergudangan Mhm. di daerah-daerah ini untuk mempercepat juga bagaimana penyebaran atau distribusi dari sisi point to point untuk barang supaya konsumen ini tetap dapat dalam waktu yang tepat. Itu sudah dalam strategi logistiknya Mas Mhm. David. Jadi sudah bersinergi mereka dari logistik besar sampai logistik kecil. Baik, artinya ini tidak ada mungkin cukup jarang ya Bu yang gagal sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan kondisi yang ada. Baik Ibu Arsy, bagaimana Anda melihat dari sisi prospek Ibu dari industri transaksi belanja online seiring juga dengan perkembangan ekonomi saat ini? Ya, mungkin tadi yang saya mention ya, bagaimana kita melihat ada penurunan daya beli di sebagian kelompok masyarakat gitu. Jadi Mhm. mereka belanjanya lebih selektif. Tapi memang diiringi dengan promosi marketplace yang Iya. agresif juga, jadi mungkin itu bisa diimbangi. Jadi walaupun ekonomi slow, transaksi digital ini tetap diperkirakan tetap tumbuh moderat ya di Mhm. 2026. Apalagi Lebaran ini salah satu peak season di antara momentum-momentum transaksi lainnya seperti Harbolnas, Festival Angka Kembar, Mhm. 99, 10, 10, 11, 11 atau Tahun Baru dan Natal, Ramadan Lebaran tetap menjadi puncak konsumsi domestik terbesar di Indonesia. Baik, kita akan jeda kembali Ibu Arsy, Hmm. masih banyak ulasan menarik yang akan kita bahas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.